Bab 351. Horsen tersenyum bangga. Dia samar-samar bisa melihat kekhawatiran Leon dan mulai merasa lebih percaya diri. Kau benar. Tidak peduli siapa kau akan mati jika melawan ayahku. Pada saat itu, tawa dingin terdengar. Tepat setelah itu, seorang pemuda yang berusia sekitar 23 tahun memimpin beberapa bawahan dan berjalan memasuki ruangan. Pemuda itu cukup tampan dan tampak lembut, tetapi aura di sekelilingnya setajam pisau. Siapakah dia? Dia adalah putra Raja Selatan, Vane Pool. Tuan Pool, Anda datang di waktu yang tepat. Horsen tampak sangat senang saat ia bergegas untuk menunjukkan rasa hormatnya. Siapa kamu? Leon menatap Vane dengan rasa ingin tahu. Nak, dengarkan baik-baik. Ini putra Raja Selatan, Vane Pool, kata Horsen dengan bangga. Putra Raja Selatan. Leon terkejut. Semua orang juga terkejut. Berat, bukankah kau begitu senang dengan dirimu sendiri tadi? Mari kita lihat seberapa sombongnya kau di depan Tuan Pool. Horsen tertawa. Ekspresi Leon berubah masam. Dia tidak berencana untuk membuat musuh Raja Selatan, tetapi apa yang ditakutkannya terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa putra Raja Selatan akan tiba-tiba muncul di sini. Jika dia tidak mengatur semuanya dengan baik, dan konflik di antara mereka meningkat, dia akan menjadikan seseorang seperti Raja Selatan sebagai musuh tanpa alasan. Hasilnya akan menjadi bencana. Bocah, kau sangat sombong tadi. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Keahlianmu sama sekali tidak diperhatikan oleh Raja Selatan. Raja Selatan memiliki begitu banyak ahli di bawahnya. Jika semua orang meludahimu, kau akan tenggelam. Horsen sangat gembira saat melihat Leon terdiam. Benar sekali. Raja Selatan sangat kuat. Tidak ada gunanya bahkan jika Leon ahli dalam seni bela diri. Orang biasa seperti dia akan mati jika mereka menyinggung Raja Selatan. Janis, sebaiknya kau bicara padanya. Minta dia untuk segera meminta maaf. Jika dia cukup tulus, Tuan Pool ini mungkin akan mengampuni dia. Leane dan Horace buru-buru berkata. Mereka berdua tahu bahwa Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Dalam hal uang dan kekuasaan, bahkan Theodore dapat dengan mudah menyingkirkan Leon, apalagi seseorang yang sehebat putra Raja Selatan. Jika mereka ingin membunuh Leon, itu akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Bibi benar, Janis, temanmu bertindak terlalu arogan, dan dia berbicara tanpa berpikir. Sebelum dia menyinggung Tuan Pool, kamu harus membuatnya meminta maaf. Pastikan saja dia tidak menyeret kita bersamanya. Baik Mindy maupun Joey tampak sangat panik. Meskipun Leon adalah orang yang menyebabkan semua ini, dan hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka, pada akhirnya mereka tetap terikat dengan Leon. Kalau Leon sampai membuat Vane marah, mereka bisa-bisa ikut terseret ke dalamnya juga. Janis merasa sangat cemas. Dia tahu bahwa Leon sangat kuat, tetapi Raja Selatan memiliki banyak bawahan. Dia jauh lebih kaya dan lebih berkuasa daripada Leon. Tidak peduli seberapa kuat Leon, tidak mungkin Leon bisa melawan Raja Selatan. Jika Leon akhirnya melawan Vane, kematian sudah pasti. Tiba-tiba, wajah Janis dipenuhi kekhawatiran. Ia ingin meminta belas kasihan Leon. Namun, dengan keadaan seperti ini, permintaan maaf Leon mungkin tidak akan ada gunanya. Bab 352. Tepat pada saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di belakang Vane. Tak lain adalah Mason Selton. Tuan Pool, jangan marah. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Wolf. Dia adalah Leon Wolf yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Dia bukan hanya seorang mahaguru, dia bahkan ada hubungannya dengan keluarga Sears. Harvey dan Cynthia Sear adalah teman-temannya, Mason memperkenalkan. Apa, dia Tuan Wolf? Vane tercengang. Sebelumnya, Mason hanya berada di tahap puncak akuisisi. Semua orang tahu itu. Namun, selama pertengkarannya dengan Sander Long, dia tiba-tiba meningkat ke tahap bawaan menengah. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Mason meningkat 2 tingkat. Itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi para seniman bela diri. Ketika Vane mengetahuinya, dia sangat tertarik. Dia langsung menelepon Mason untuk menanyakan tentang hal itu dan mengetahui tentang Leon dari Mason.
Leon berhasil membuat Mason naik 2 level hanya dalam waktu 10 menit. Itu belum semuanya. Mason bahkan mengatakan kepadanya bahwa Leon masih muda, tetapi sudah menjadi seorang mahaguru. Leon bahkan memiliki hubungan dengan Sears, dan Harvey serta Cynthia memperlakukan Leon dengan hormat. Bagi seseorang yang begitu muda untuk menjadi seorang Supreme Master, Leon haruslah seorang jenius dengan potensi tak terbatas. Dia bahkan punya hubungan darah dengan keluarga Sears. Dia pasti punya latar belakang yang luar biasa. Vane langsung ingin berteman dengan Leon. Dia mengundang Mason ke hotel tepatnya untuk berbicara dengan Mason, dan mencoba membuat Mason mengenalkannya kepada Leon. Dia tidak pernah menduga bahwa Leon akan muncul di depannya sebelum Mason bisa melakukan itu. Tuan Wolf, ini putra Raja Selatan, Tuan Vanepul. Mason memperkenalkan Vane kepada Leon lagi. Leon mengangguk, tidak mengatakan apapun. Namun, dia sangat cemas, khawatir Vane akan menyusahkannya karena Horsen. Pada saat itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Vane tidak tahu apa yang dipikirkan Leon. Ketika dia melihat reaksi Leon yang cukup dingin, dia mengira Leon marah dengan kesombongannya sebelumnya. Dia menenangkan diri dengan cemas, dan tiba-tiba tampak jauh lebih ramah. Dia segera tersenyum, Tuan Wolf, kali ini salahku. Aku tidak tahu siapa Anda, dan mungkin telah menyinggung Anda. Mohon maafkan aku. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Vane. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Apa yang terjadi? Horsen tercengang. Theodore tercengang. Semua orang juga begitu. Raja Selatan adalah salah satu orang paling berkuasa di kota Springfield. Sebagai putra Raja Selatan, Vane adalah salah satu pemuda paling berkuasa di kota itu. Melupakan orang-orang biasa seperti Janice dan Leanne, bahkan di mata Theodore, Vane adalah seseorang yang sangat tinggi kedudukannya sehingga ia tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Vane adalah orang yang jauh lebih penting daripada dirinya. Semua orang mengira Leon hanyalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki kekuatan apapun dan akan mati di depan Vane. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Vane akan menjadi orang yang meminta maaf kepada Leon. Bab 353. Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Namun, ketika mereka mengingat perkenalan Mason, mereka segera menyadari apa yang terjadi. Mason dengan jelas mengatakan bahwa Leon adalah seorang Supreme Master, dan bahkan memiliki hubungan dengan Sears. Mereka bukan petarung, jadi mereka tidak tahu apa itu Supreme Master, tetapi keluarga Sears adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield City. Mereka sudah lama mendengar tentang keluarga Sears. Fakta bahwa Leon memiliki hubungan dengan keluarga Sears berarti tidak mungkin Leon adalah sampah tidak berguna seperti yang mereka kira. Mungkinkah Leon adalah seseorang yang menakjubkan? Semua orang mulai menyadari fakta itu, dan mereka semua mati rasa karena terkejut. Tuan Poole, Anda terlalu sopan. Saya tidak akan berani. Leon tidak pernah menduga Vane akan meminta maaf, dan dia terkejut. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa Vane berusaha bersikap ramah dan tidak berencana menjadikannya musuh. Itu benar-benar sesuai dengan rencananya. Tuan Wolf, saya sangat senang bertemu dengan pahlawan seperti Anda. Mengapa kita tidak berteman saja? Jika Anda tidak keberatan, tentu saja. Bagaimana menurut Anda? Vane berkata sambil tersenyum. Dia bukan orang bodoh. Dia mengira Leon adalah seorang mahaguru, dan Leon bahkan punya hubungan dengan Sears. Bagaimana bisa dia menjadikan Leon musuh hanya karena hal sepele seperti ini? Baiklah, aku akan menerimanya. Leon mengangguk. Karena Vane bersikap sangat sopan, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Itu, Theodore, Leanne, dan semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Leon, yang tidak berarti apa-apa di mata mereka, tidak hanya bisa menjalin hubungan dengan keluarga Sears tetapi bahkan berakhir berteman dengan seseorang sehebat Vane. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka hampir menjadi gila karena terkejut. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Horsen bahkan lebih terkejut lagi. Sebagai seniman bela diri yang ahli, Horsen tahu betapa kuatnya Supreme Master. Dia tidak pernah menyangka Leon akan mencapai level itu meskipun dia masih sangat muda. Leon bahkan memiliki hubungan dengan Sears.
Leon bukanlah seseorang yang bisa disinggung perasaannya. Namun, sebelumnya dia buta dan telah menyinggung Leon. Jika Leon ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Itu bukan bagian terpenting. Bagian terpenting adalah fakta bahwa Vane pun berusaha berteman dengan Leon. Jika Leon ingin melakukan sesuatu padanya, Vane tidak akan melindunginya, dan bahkan mungkin akan menyerahkannya langsung kepada Leon. Jelaslah apa yang menantinya. Memikirkan hal itu, Horsen menggigil. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun begitu, dia tetap merupakan tokoh penting di dunia bawah dan bukanlah orang yang ceroboh. Dia segera tahu apa yang harus dilakukan. Dia buru-buru berlutut di depan Leon. Tuan Wolf, saya benar-benar bersalah tadi. Saya terus menyinggung Anda. Saya minta maaf. Maafkan aku, pinta Horsen dengan tulus. Sebelum Leon sempat mengatakan apapun, ia melangkah maju untuk meminta maaf. Dengan begitu, permintaan maafnya tampak lebih tulus. Mengingat betapa tingginya kedudukan Leon, Leon mungkin tidak akan bersikap picik jika Horsen memperlihatkan ketulusan. Tuan Drew, silakan berdiri. Bab 354. Itu bukan masalah besar, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Namun, aku tetap harus memberimu beberapa saran. Aku harap kamu tidak akan bersikap tirani di masa depan, kata Leon. Dia bukan orang yang picik. Dia tidak pernah berencana meminta pertanggungjawaban Horsen. Terlebih lagi, Horsen baru saja meminta maaf dengan sangat tulus, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Terima kasih sudah berbelas kasih, Tuan Wolf. Horsen berdiri dengan gembira. Horsen, ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi antara kau dan Tuan Wolf? Tanya Vane dengan tenang. Meskipun Leon sudah memaafkan Horsen, dia masih perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika Horsen melakukan kejahatan apapun yang melanggar aturan dunia bawah, dia tidak akan membiarkan Horsen begitu saja bahkan jika Leon memaafkannya. Beginilah yang terjadi. Horsen tidak berani menyembunyikan semuanya dan menjelaskan apa yang terjadi secara rinci, termasuk apa yang terjadi antara Leon dan Theodore. Theodore mengatakan kepada Horsen bahwa pintunya rusak karena bawahan Theodore bertarung dengan Leon. Kelompok Wyatt yang busuk itu. Sampah seperti itu berani melawan Tuan Wolf. Kau tidak tahu tempatmu. Vane menatap Theodore dengan dingin. Tatapan itu sangat tajam, dan Theodore merasakan hawa dingin di hatinya. Ia begitu takut sehingga kakinya lemas, tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Wolf, karena kita berdua berteman, izinkan aku membantumu menangani ini. Anggap saja ini sebagai tanda persahabatan kita. Vane menatap Leon sambil tersenyum. Ia ingin mendapatkan perhatian dari Leon. Sebenarnya, ia berteman dengan Leon karena ia memiliki sesuatu untuk diminta dari Leon. Jika ia bisa mendapatkan sedikit bantuan dari Leon karena hal ini, maka itu akan menguntungkannya. Baiklah, kata Leon setelah ragu sejenak. Dia tidak berencana untuk peduli dengan orang idiot seperti Theodore, tetapi ketika dia berpikir tentang betapa sulitnya Theodore membuat segalanya bagi Janice, dan fakta bahwa Theodore ingin memenjarakannya, dia menjadi sangat marah. Untuk menghentikan Theodore melakukan sesuatu kepada Janice di masa mendatang, dia merasa Vane memberikan beberapa peringatan mungkin cukup untuk menakuti Theodore. Namun, dia meremehkan orang-orang di dunia bawah. Kata-kata Vane berikutnya benar-benar mengejutkannya. Mason, berikan perintah. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan The Wyatt Group harus menghentikan kerja sama mereka dalam waktu 3 hari. Saya ingin grup Wyatt ditutup karena bangkrut dalam 3 hari. Jika ada perusahaan yang tidak patuh atau melakukan sesuatu secara diam-diam, maka mereka akan mengalami nasib yang sama. Perintah Vane dengan dingin. Apa? Theodore tercengang. Dia tidak berani meragukan apa yang dikatakan Vane. Dengan status Vane sebagai putra Raja Selatan, dan kekuatan yang dimiliki Raja Selatan, Vane akan membunuh perusahaan mereka dengan sangat mudah. Selama Vane mengucapkan beberapa patah kata saja, itu akan cukup untuk menghancurkan perusahaan mereka. Jangan, Tuan Poole, saya tahu kesalahan saya sekarang. Mohon maafkan keluarga kami. Theodore benar-benar putus asa. Ia berlutut di depan Vane dan terus memohon.
Kali ini dia melakukan kesalahan besar. Jika grup Wyatt ikut terseret bersamanya, bagaimana dia bisa menghadapi keluarganya? Terlebih lagi, ia sudah terbiasa hidup mewah. Bagaimana ia akan bertahan hidup jika perusahaannya tutup? Bab 355. Segala sesuatu menghancurkannya secara mental. Dasar karakter yang lemah. Tak ada gunanya kau mengemis. Vane menatap Theodore dengan jijik. Awalnya, dia mengira Theodore pastilah orang yang punya keberanian untuk melawan Leon. Dia tidak pernah menyangka Theodore begitu lemah. Dunia bawah selalu menghormati mereka yang memiliki tekad. Jika Theodore memiliki lebih banyak keberanian, Vane mungkin akan memandang Theodore dengan lebih baik. Melihat bagaimana Theodore bertindak, dia merasa makin jijik. Melihat Vane tidak tergerak sama sekali, Theodore merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, dia punya ide di tengah kepanikannya. Dia segera menyadari siapa tokoh kunci dalam seluruh urusan ini. Vane bertindak karena Leon, jadi orang yang sebenarnya yang memegang grup Wyatt di tangannya adalah Leon. Tuan Wolf, saya tadi buta dan terus menyinggung Anda. Saya minta maaf. Tolong tunjukkan belas kasihan dan maafkan saya. Theodore buru-buru berlutut di depan Leon, terus memohon. Demi perusahaan dan kehidupan mewahnya, dia tidak lagi peduli dengan harga dirinya sebagai seorang pria. Dia memohon dengan sangat keras, bahkan tidak peduli dengan penampilannya. Aku bersumpah bahwa aku akan menjaga jarak dari Nona Janice di masa depan. Aku tidak akan pernah memikirkannya, dan tidak akan mengganggunya. Theodore buru-buru meyakinkan. Dia berkonflik dengan Leon justru karena Janice. Setelah menyaksikan kekuatan Leon yang dahsyat, yang mampu menentukan hidup matinya perusahaan keluarganya hanya dengan sepatah kata, dia menyadari betapa bodohnya dia telah memperebutkan seorang wanita dengan Leon. Sekalipun dia punya nyali 10 kali lipat, dia tidak akan pernah berpikir untuk bersama Janci lagi. Menyaksikan pemandangan itu, Leanne, Mindy, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Theodore yang mereka anggap kaya dan berkuasa akan berlutut di hadapan Leon. Sementara itu, Leon yang mereka anggap yatim piatu tanpa apa-apa, tiba-tiba berubah menjadi orang yang kuat. Yang lebih lucu lagi adalah fakta bahwa mereka terus-menerus mengejek Leon demi Theodore. Mereka semua memandang rendah Leon. Kebenaran yang kejam menamparkan wajah mereka. Leon, yang sangat mereka pandang rendah, memiliki perusahaan Theodore di tangannya. Kekuatan dan kemampuannya jauh lebih besar daripada Theodore. Itu melampaui apa yang dapat mereka bayangkan. Tiba-tiba mereka merasa sangat cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Leanne memiliki ekspresi yang sangat masam di wajahnya. Leon jauh lebih baik daripada Theodore yang sombong dalam segala hal, baik itu kekuatan, kerendahan hati, maupun penampilan. Namun, dia meremehkan seseorang sebaik Leon demi mendapatkan hati Theodore, mencoba menjodohkan putrinya dengan Theodore. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Jika Leon membencinya karena hal itu dan memutuskan untuk putus dengan putrinya, bukankah dia akan merusak kebahagiaan putrinya? Memikirkan hal itu, dia merasa ingin menamparkan wajahnya sendiri. Tuan Wolf, tolong lepaskan aku. Lepaskan grup Wyatt kali ini, Theodore terus memohon. Itu, Leon berhenti di situ. Dia hanya ingin memberi Theodore pelajaran dengan hukuman ringan. Merusak seluruh perusahaan sudah keterlaluan. Bab 356. Namun, dia sudah setuju untuk membiarkan Vane mengurus semuanya. Jika dia menentang kata-katanya, Vane mungkin akan tersinggung. Itu tidak pantas. Melihat Leon tampaknya memiliki banyak hal yang ingin ia sampaikan kepada Vane, Theodore tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia terus memohon sambil menatap Joey dengan pandangan rahasia, berharap Joey akan membantu. Joey segera mengerti apa yang diinginkan Theodore. Meskipun ia ingin melindungi dirinya sendiri dan tidak ingin terseret ke bawah, Wyatt Group adalah klien terbesar keluarganya. Perusahaan kecil keluarganya bergantung pada Wyatt Group untuk bertahan hidup. Jika Wyatt Group akhirnya hancur, maka perusahaannya juga akan hancur. Di sisi lain, jika ia berhasil membantu Theodore melewati masa sulit ini, Theodore akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Lalu, dengan bantuan Wyatt Group, perusahaan keluarganya akan sukses. Demi keuntungannya,
Joey mengatupkan giginya dan memutuskan untuk mencobanya. Mindy, kenapa kamu tidak membantu Tuan Wyatt? Joey menarik lengan pacarnya dan berbisik. Dia sama sekali tidak mengenal Leon. Dia tidak bisa berbicara di depan tokoh besar seperti Leon dan Mindy. Terlebih lagi, dia juga tidak punya nyali. Dia terpaksa menaruh harapannya pada pacarnya. Kau gila, kita berdua baru saja mengatakan begitu banyak hal kasar kepada Leon. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak menyalahkan kita. Kau memintaku untuk membantu Tuan Wyatt. Kau sakit. Mindy melotot ke arah Joey seperti orang bodoh. Aku tahu, maksudku adalah. Joey diam-diam menatap Janice. Mindy segera mengerti. Namun, baik Leon maupun Vane adalah orang-orang yang sangat kuat. Dia tercengang oleh unjuk kekuatan tadi, jadi dia agak ragu-ragu, tidak berani menimbulkan masalah. Mindy, bukankah kau ingin menikah sebelum ini? Jika kau berhasil melakukannya, aku akan langsung melamarmu nanti. Kata Joey tergesa-gesa, menggunakan kartu asnya. Saat itu, dia tidak setuju untuk menikahi Mindy karena dia merasa latar belakang keluarga Mindy tidak cukup baik untuknya. Dia ingin menghabiskan 2 atau 3 tahun lagi bersama sebelum memutuskan. Namun, situasinya sudah berbeda. Pacar Janice adalah Leon, seorang pria yang sangat berkuasa. Mindy adalah sepupu Janice. Jika dia menikahi Mindy, dia bisa mengenal Janice lebih baik dan memanfaatkan Janice untuk berteman dengan Leon. Setelah itu, Leon bisa dengan santai membuat keluarganya kaya raya sesuka hatinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Mindy bukanlah orang yang seharusnya memohon padanya untuk menikahinya, tetapi sebaliknya. Dia tidak ingin kehilangan angsa emas itu. Baiklah, kau mengatakannya. Mindy tiba-tiba termotivasi. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Joey. Dia hanya ingin cepat-cepat menikah dengan Joey agar hubungan mereka semakin aman. Joey menghela napas lega. Mindy tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera melangkah ke arah Janice. Saat berada di samping Janice, Mindy berbisik di telinga Janice, berharap Janice akan membantu Theodore untuk meminta belas kasihan. Oh, aku mengerti. Biar aku coba. Janice mungkin tidak begitu menyukai Theodore, tetapi dia sudah menjadi orang yang baik hati. Dia merasa hukuman itu terlalu berat. Terlebih lagi, hubungannya dengan Mindy selalu baik. Ketika Mindy bertanya, dia sedikit ragu sebelum akhirnya mengangguk dan setuju. Bab 357. Leon, Theodore sepertinya akan menangis. Kurasa dia sudah tahu kesalahannya. Kenapa kita tidak biarkan saja ini terjadi? Janice menghampiri Leon dan berkata, "Oh, baiklah," kata Leon setelah beberapa saat. Dia tidak pernah berencana melakukan sesuatu yang begitu drastis kepada Theodore. Karena Janice yang mengatakannya, dia setuju. Tuan Poole, terima kasih atas bantuannya. Saya akan mengingat kebaikannya. Namun, saya merasa memaafkan adalah hal yang penting. Saya rasa ini bukan masalah besar, jadi mengapa kita tidak mengampuni dia saja, kata Leon. Meskipun Vane mungkin sedikit tersinggung, dia menyatakan akan mengingat kebaikan itu. Dia tidak mengira Vane akan tidak senang dengan hal sekecil itu. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Vane sangat riang. Dia hanya ingin mendapatkan dukungan dari Leon. Karena Leon sudah menerimanya, dia tidak peduli dengan hal lain. Baiklah, sekarang kau boleh pergi. Vane menatap Theodore dan berkata dengan dingin. Ya, terima kasih Tuan Wolf, terima kasih Tuan Poole. Theodore tampak seperti baru saja menghadapi tantangan besar. Bagian belakang bajunya sudah basah oleh keringat. Ia tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi karena ia buru-buru merangkak dan bergegas pergi. Ketika Theodore menghilang, Vane tersenyum dan berkata, Tuan Wolf, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah Anda sedang senggang sekarang? Ada apa? Tanya Leon penasaran. Kita bicarakan di ruangan lain saja, ajak Vane. Oh, baiklah, Leon mengangguk. Dia berutang budi pada Vane, jadi dia tidak bisa menolak undangan itu. Janice, aku akan pergi dengan Tuan Poole sebentar. Bagaimana kalau kalian mulai makan dulu, kata Leon kepada Janice. Horsen memiliki mata yang tajam dan segera berkata kepada Horace dan yang lainnya, semuanya, kamar ini hancur,
Ikut aku. Aku akan membawa kalian ke kamar yang baru. Kalian juga dapat memesan apapun yang kalian inginkan. Semuanya gratis. Oh, terima kasih. Horace dan yang lainnya mengucapkan terima kasih padanya. Setelah itu, Horsen segera membawa mereka ke ruangan baru yang mewah. Leon dan Vane tiba di ruangan lain. Hanya Vane, Mason, dan Leon yang ada di ruangan itu. Tuan Wolf, silakan duduk. Setelah Vane berkata demikian, mereka bertiga pun duduk. Tuan Poole, ada perlu apa denganku? Tanya Leon lugas. Begini, saya dengar dari Mason bahwa Anda adalah seorang mahaguru. Hanya dalam waktu 10 menit, Anda berhasil membuatnya naik 2 tingkat. Sejujurnya, saat ini saya berada di tahap awal Inatestet, dan kemampuan saya terlalu lemah. Saya selalu ingin meningkatkan kemampuan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk dan membantu saya masuk ke tahap menengah Inatestet, kata Vane dengan tulus. Dia masih cukup muda, dan tidak begitu berbakat dalam seni bela diri. Jadi, di antara tokoh muda terbaik di Springfield City, dia dianggap di bawah rata-rata. Itu selalu menjadi sesuatu yang sangat memengaruhinya. Dia ingin memperbaiki dirinya dengan cepat agar tidak mencoreng nama Raja Selatan. Itu, Tuan Poole, saya akan jujur. Saya hanya berhasil membantu Mason naik level sejauh ini terakhir kali karena suatu kebetulan. Situasi Anda berbeda dengannya, saya tidak akan bisa membantu, Leon tersenyum canggung. Bab 358. Dia hanya membantu Mason mengatasi beberapa luka dalam terakhir kali. Semua energi yang dikumpulkan Mason selama bertahun-tahun meledak ke depan, yang membuat Mason naik level begitu banyak. Vane tidak mengalami cedera tersembunyi, jadi tidak mungkin dia bisa melakukan hal serupa. Terlebih lagi, dia hanya berada di tahap acquired menengah dalam hal seni bela diri. Dia jauh berbeda dari Vane. Bahkan jika dia ingin memberi Vane beberapa petunjuk, dia tidak bisa. Jadi begitulah adanya, aku terlalu banyak berpikir, Vane sangat kecewa. Sebenarnya, dia tahu bahwa seniman bela diri perlu melangkah selangkah demi selangkah. Tidak ada jalan pintas yang sebenarnya. Leon bisa membantu Mason begitu banyak mungkin karena suatu kebetulan besar. Itu bisa saja terulang. Kalau tidak, akan sangat tidak masuk akal jika Leon dapat membantu orang lain berkembang dengan mudah seperti itu. Melihat betapa kecewanya Vane, Leon agak ragu. Lagi pula, Vane baru saja menolongnya, tetapi Leon tidak punya cara untuk membalas budi. Ia merasa sedikit bersalah. Bukannya tidak ada harapan sama sekali. Aku punya sesuatu yang bisa kamu coba, kata Leon. Apa itu? Hal itu langsung menarik perhatian Vane. Ini adalah pil pemelihara energi. Minumlah satu dulu dan lihat bagaimana efeknya. Leon mengeluarkan botol putih dan mengeluarkan pil pemelihara energi dari dalamnya. Ia memberikan satu kepada Vane. Itu, Vane ragu sejenak, tetapi dia merasa tidak ada dendam antara Leon dan dirinya, jadi Leon seharusnya tidak punya alasan untuk menyakitinya. Jadi dia menghilangkan kecurigaannya dan menelan pil itu. Pil itu dicerna dan dengan cepat berubah menjadi gelombang energi sejati yang memenuhi tubuhnya. Dia buru-buru membuka matanya dan samar-samar dapat merasakan energi sejati mengalir ke pusat energinya. Tiba-tiba, hambatan yang dialaminya sedikit mengendur. Berhasil, saya bisa merasakan diri saya akan membuat terobosan. Vane sangat gembira. Ia segera menyadari bahwa Leon memberinya sesuatu yang luar biasa. Bagus kalau berhasil, Leon tersenyum. Meskipun satu pil tunggal tidak cukup untuk membantu Vane menembus batas, pil itu masih berhasil melonggarkan hambatan yang dialami Vane. Vane tidak terlalu jauh dari peningkatan kekuatan. Tuan Wolf, pil macam apa ini? Pil ini bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Kalau aku punya beberapa lagi, mungkin aku bisa langsung naik level. Kata Vane bersemangat. Dia melihat botol di tangan Leon, dan matanya berbinar. Ini adalah pil penambah energi. Pil ini dapat meningkatkan kekuatan Anda, dan bahkan dapat meningkatkan kecepatan latihan Anda. Namun, dengan levelmu saat ini, kamu hanya bisa meminumnya 1 kali setiap 2 atau 3 hari. Kamu tidak bisa meminumnya terlalu banyak, jelas Leon dengan sederhana.
Saya hanya bisa minum satu setiap 2 atau 3 hari. Sayang sekali, Vane mengeluh. Ia harus mengurungkan niatnya untuk minum lebih banyak lagi. Namun, ia memikirkannya. Ia sudah merasa bahwa ia akan segera membaik. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada akhirnya, jadi ia tidak perlu terburu-buru. Asal dia terus berlatih dengan benar, dia akan mampu menembus tahap bawaan menengah dalam waktu kurang dari sebulan. Tentu saja, jika dia punya pil pemelihara energi, dia akan mampu melakukannya dalam seminggu. Tuan Wolf, pil Anda luar biasa. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu menakjubkan sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjualnya kepada saya. Beri saya harganya saja, kata Vane penuh harap. Tuan Poole, saya minta maaf. Saya perlu menggunakan ini. Saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Bab 359. Leon menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. Pil pemelihara energi yang ada padanya adalah yang memberikan efek terbaik. Dia ingin meninggalkannya untuk dirinya sendiri, Iris dan Louisa, jadi dia tidak bisa menjualnya kepada orang lain. Sebelumnya, dia bersedia memberikan satu kepada Vane karena dia berutang budi pada Vane. Apa kau benar-benar tidak akan menjualnya? Aku tidak butuh sebanyak itu. 3 atau 5 saja sudah cukup. Vane tidak menyerah. Meskipun dia tidak tahu dari mana Vane mendapatkan pil-pil itu, dia tahu bahwa pil pemelihara energi adalah barang yang luar biasa bagi para seniman bela diri. Pil itu sangat langka, jadi wajar saja jika Leon tidak mau menjualnya. Namun, ia melihat Leon memiliki sedikitnya beberapa lusin di dalam botolnya. Selama Leon bersedia menjual beberapa kepadanya, dia sudah merasa puas. Dia tidak menginginkan terlalu banyak. Tuan Poole, jangan panik. Jika Anda menginginkan pil pemelihara energi, itu tidak terlalu sulit. Keluarga Sear baru-baru ini mendirikan perusahaan baru bernama Shinshen Group. Pil-pil ini dibuat oleh mereka. Dalam waktu 2 atau 3 hari paling lama, Shinshen akan resmi memulai bisnis. Kemudian, banyak pil pemelihara energi dan barang-barang lainnya akan dijual, kata Leon sambil tersenyum, menjelaskan situasinya secara singkat. Meskipun dia adalah ketua Shinshen, dia membutuhkan bantuan untuk mengelola perusahaan. Jadi, perusahaan itu untuk sementara berada di bawah Sears, dan Cynthia yang bertanggung jawab atas perusahaan itu. Itu adalah sesuatu yang didiskusikannya dengan penatua Sear. Shinshen, Tuan Wolf, maksudmu Shinshen Group punya banyak pil pemelihara energi yang bisa dijual dalam jumlah besar. Vane terkejut. Dia tahu bahwa Leon dekat dengan keluarga Sears. Karena pil-pil itu dibuat oleh perusahaan milik keluarga Sears, wajar saja jika Leon tahu tentang cara kerja internalnya. Ia bahkan menduga pil-pil di tangan Leon itu kemungkinan besar berasal dari keluarga Sears. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Leon sendiri yang membuat pil-pil itu. Kalau tidak, rahangnya pasti akan ternganga. Benar sekali. Jika Anda hanya berbicara tentang pil pemelihara energi, seharusnya ada lebih dari 10.000 pil. Kata Leon sambil mengangguk. Bagus, itu menakjubkan. Vane sangat gembira. Ia memutuskan akan membeli banyak dari mereka saat Shinshen mulai beroperasi. Di masa depan, dia akan mampu mencapai alam yang lebih tinggi dengan sangat mudah dengan bantuan pil itu. Dia tidak mungkin melewatkan sesuatu yang begitu menakjubkan. Tuan Poole, apakah ada hal lain yang Anda perlukan? Kalau tidak, saya ingin bertemu dengan Janice dan keluarganya. Leon berdiri dan meminta izin. Ya baiklah, Tuan Serigala, tinggalkan kontakmu. Jika kau membutuhkanku untuk sesuatu di masa mendatang, beritahu saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, kata Vane sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya bertukar kontak, dan Leon pergi. Di ruangan lain, atas perintah Horsen, para karyawan dengan cepat membawakan hidangan terbaik restoran untuk kelompok Leana dan Janice. Setelah semuanya diatur, Horsen dan semua karyawannya pergi. Leana tidak dapat menahan diri lagi. Ia menarik tangan putrinya dan bertanya, Janice, siapa sebenarnya pacarmu? Bagaimana dia bisa begitu cakap? Pacar siapa? Janice merasa bingung sesaat. Tentu saja Leon, kata Leana bersemangat. Sebelumnya, dia menyaksikan kekuatan dan koneksi Leon. Leon adalah pacar putrinya,
yang berarti dia adalah calon putranya. Mertua, semakin berkuasa Leon, semakin bahagia dia. Dia sangat gembira. Bab 360. Leon. Janice akhirnya ingat bagaimana dia menggunakan Leon sebelumnya. Bu, ibu salah paham. Leon hanya teman baikku. Dia bukan pacarku. Aku hanya memanfaatkannya untuk berpura-pura menjadi pacarku agar pertunangan kita batal. Janice tersenyum canggung. Apa? Dia bukan pacarmu. Leanne merasa seperti tersambar petir. Senyumnya langsung membeku di wajahnya. Bu, apa yang terjadi padamu? Tanya Janice dengan heran. Tidak, itu tidak mungkin. Dia baru saja mengakui kalau dia adalah pacarmu. Bagaimana mungkin dia berpura-pura? Leanne menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima kenyataan yang kejam itu. Bukankah sudah kukatakan bahwa dia hanya ikut-ikutan? Dia bukan pacarku, jelas Janice. Melihat putrinya tidak berbohong, suasana hati Leanne pun memburuk, tidak dapat menerimanya. Janice, jangan bodoh. Tidak masalah apakah Leon pacarmu atau bukan. Dia tidak menolak dengan jelas tadi. Itu artinya dia agak tertarik padamu. Tidak apa-apa jika dia bukan pacarmu sekarang. Kamu harus memanfaatkan kesempatan di masa depan. Pastikan dia segera menjadi pacarmu. Saran Leanne. Bukankah kau sangat menentangku bersamanya? Mengapa kau berubah pikiran? Janice terkejut. Ia benar-benar bingung dengan apa yang dilakukan ibunya. Itu dulu, ini sekarang. Fakta bahwa Leon memiliki hubungan dengan Circe dan Tuan Pool berarti dia orang yang luar biasa. Tidak banyak pria seperti dia. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Saran Leanne. Benar sekali, Janice. Ibumu benar. Leon masih muda dan kuat. Dia jauh lebih baik daripada banyak pria muda dan hebat di sekitarmu. Kau harus memanfaatkan kesempatan itu. Jika kau membiarkannya lewat begitu saja, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. 11. Mindy dan Joey juga menasihati Janice. Itu, Janice benar-benar tercengang. Saat Theodore ada, Leanne dan Mindy memaksanya ke sudut dengan upaya membujuknya untuk bertunangan dengan Theodore. Sekarang Theodore akhirnya pergi, dia tidak pernah menyangka bahwa target mereka akan beralih ke Leon. Itu di luar dugaannya dan membuatnya lengah. Bu, Leon hanyalah orang biasa seperti kita. Dia mungkin sedikit terampil, tetapi dia tidak sehebat yang kalian kira, kata Janice dengan sinis. Pandangannya berbeda dari Leanne dan yang lainnya. Saat pertemuan mereka terakhir kali, dia melihat Cynthia membuat keributan, dan dia tahu bahwa Cynthia adalah klien perusahaan Leon. Ia menduga hubungan Leon dengan Cynthia biasa saja. Bukan berarti Leon berpihak pada keluarga Circe. Adapun Fanny, itu sepenuhnya karena Mason. Saat itu, Mason terpikat oleh seni bela diri Leon. Janice tahu Mason ingin berada di bawah Leon. Dia merasa Fanny bersedia berteman dengan Leon demi Mason. Pada akhirnya, Leon jauh lebih baik daripada saat kuliah dulu. Namun, dia tidak menganggap Leon sebagai seseorang yang sehebat itu. Akan tetapi, dia tidak mengatakannya, jadi ibunya tidak melanjutkan. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan Leon masuk. Janice, apa yang kalian bicarakan? Tanya Leon sambil tersenyum, duduk di sebelah Janice.